Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan terkait dengan klasifikasi jabatan pemimpin di dalam organisasi. Pada part sebelumnya kita telah membahas identifikasi jabatan pemimpin. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan taraf kualifikasi kemampuan seorang pemimpin. Seorang ahli, Robert Katz, mengemukakan bahwa setiap pemimpin membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Yang pertama adalah technical skill, kemudian yang kedua adalah humanity skills, dan yang ketiga adalah conceptual skills. Nah, ketika kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah conceptual skills. Conceptual skills ini dapat kita artikan sebagai kemampuan untuk memandang dan memahami suatu persoalan, suatu problem gitu, suatu isu atau organisasi secara keseluruhan, dan mengkoordinasikan serta memadukan semua bagian yang saling terkait untuk kepentingan atau kegiatan organisasi. Nah, keterampilan ini merupakan pemahaman dan kecakapan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial yang meliputi planning, organizing, actuating, controlling, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu ciri kemampuan konseptual ini adalah seorang pemimpin itu bisa merumuskan suatu visi bagi organisasinya. Tentu visi ini yang akan menjadi arah kemana organisasi itu berjalan. Oleh karena itu, conceptual skill ini sangat dibutuhkan oleh pemimpin pada level yang teratas atau top leader. Kemudian keterampilan yang kedua adalah humanity skill. Kemampuan ini dapat kita artikan sebagai keterampilan mengelola diri sendiri dan bersosialisasi dengan orang lain yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan seseorang. Nah, soft skill yang mencakup humanity skill ini yaitu pola pikir atau mindset, sistem kepercayaan, kemudian kematangan emosi bagi pemimpin tersebut, kemudian yang terakhir juga adalah kepercayaan diri seseorang. Nah, pada intinya humanity skill ini adalah keterampilan untuk saling berinteraksi, kemudian saling terhubung dengan manusia. Tentu kita tahu ketika kita menjadi seorang pemimpin, yang kita pimpin adalah manusia, di mana manusia itu memiliki rasa, memiliki hati yang tentu harus juga kita pikirkan manakala kita menjadi seorang pemimpin. Jadi kita bisa simpulkan bahwa seorang pemimpin itu juga sangat wajib untuk memiliki keterampilan hubungan kemanusiaan, begitu. Kemudian skills yang ketiga adalah technical skill. Nah, keterampilan ini merupakan pemahaman serta kecakapan melakukan aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan bidang khusus atau pekerjaan tertentu. Kemudian juga keterampilan teknis ini biasanya banyak berhubungan dengan keahlian tangan atau keahlian fisik lainnya. Namun ada juga beberapa keahlian non fisik yang bersifat teknis. Nah, keahlian tangan atau clerical skill atau keahlian fisik lainnya ini misalnya di suatu perusahaan
yang menghasilkan produk, misalnya makanan ringan begitu, makanan ringan, snack begitu. Technical skill ini, pemimpin yang memiliki keterampilan technical ini biasanya misalnya adalah bisa menjalankan mesin atau mengoperasikan mesin, kemudian memiliki keterampilan mengetik cepat dan seterusnya. Nah, namun tadi saya sebutkan bahwa ada juga beberapa keahlian non fisik yang bersifat teknis. Misalnya seorang yang bekerja di bidang advertising, periklanan, atau di bidang sales, itu kan ketika dia menjual produknya, dia menggunakan keterampilan marketing yang itu tidak ada hubungannya dengan keahlian fisik. Artinya kemampuan yang berupa soft skill itu tentu juga diperlukan oleh seorang pemimpin. Artinya keterampilan secara persuasif begitu, bisa menjual barangnya kepada orang lain. Artinya punya keterampilan komunikasi untuk menjual suatu produk. Nah, ketika keterampilan ini kita bisa lihat di gambar yang ada di layar. TS itu technical skill, HS itu humanity skill, CS itu conceptual skill. Kita bisa lihat dari yang paling atas adalah top management atau top leader, kemudian yang di tengah adalah pimpinan tingkat menengah atau middle leader, kemudian yang paling bawah adalah pimpinan tingkat bawah. Nah, bisa kita lihat rekan-rekan semua, pimpinan tingkat atas, keterampilan yang paling dibutuhkan atau yang paling harus dimiliki oleh seorang pemimpin di tingkat paling atas adalah conceptual skill. Bisa dilihat bahwa kotak kuadran conceptual skill yang paling atas ini lebih besar daripada humanity skill dan technical skill gitu. Kemudian di bawahnya pimpinan tingkat menengah, kita bisa lihat ini hampir sama. Artinya seorang pemimpin di tingkat menengah yang paling dibutuhkan adalah keterampilan humanity skill. Kemudian yang paling bawah tentu pimpinan tingkat bawah, keterampilan yang paling dibutuhkan adalah technical skill. Bisa kita lihat semakin ke bawah, keterampilan technical itu lebih dibutuhkan, sementara humanity skill ini sama-sama dibutuhkan oleh pimpinan tingkat atas sampai juga pimpinan tingkat bawah. Nah, sementara conceptual skill kita bisa lihat semakin ke bawah, semakin kecil keharusan seorang pemimpin itu memiliki keterampilan secara konseptual. Kemudian pertanyaannya, apakah seorang pemimpin tingkat atas itu tidak harus memiliki keterampilan secara teknikal? Dilihat dari gambar ini bahwa walaupun pemimpin di tingkat atas itu juga perlu memiliki keterampilan teknikal yang tentu besarnya tidak lebih dari humanity skill dan juga conceptual skill. Begitu juga dengan pimpinan tingkat bawah. Pimpinan tingkat bawah juga harus memiliki keterampilan konseptual, namun tidak begitu lebih besar atau dia lebih kecil dari keterampilan teknikal. Nah, rekan-rekan semua, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa kita lihat dari gambar ini, makin tinggi taraf kedudukan seorang pemimpin, makin sempit pula keterampilan teknis yang diperlukan. Untuk pemimpin tingkat bawah, menengah, dan juga tingkat atas, bisa kita lihat bahwa human skill mempunyai kedudukan yang dominan. Artinya
Keterampilan hubungan antar manusia itu sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin, baik di tingkat atas, tingkat menengah maupun juga tingkat bawah. Nah, bisa kita lihat bagi kepemimpinan tingkat bawah, keterampilan teknis ini merupakan kebutuhan terbesar daripada kepemimpinan tingkat menengah dan tingkat atas. Tetapi kemampuan bekerja sama atau human skill tadi merupakan kebutuhan penting sesudah technical skill dan lebih utama daripada conceptual skill. Kemudian bagi kepemimpinan tingkat menengah atau middle leader, kebutuhan technical skill makin berkurang. Seperti yang saya jelaskan tadi, semakin ke atas maka semakin kecil kebutuhannya. Sebaliknya, kemampuan bekerja sama human skill merupakan keperluan esensial atau keperluan yang sangat penting. Demikian pula untuk konseptual dan desain skill juga mulai dirasakan penting peranannya begitu. Yang terakhir adalah bagi kepemimpinan tingkat atas, konseptual dan desain skill bukan sekedar penting, melainkan merupakan keterampilan yang diistimewakan atau menjadi suatu keharusan. Sementara keterampilan teknis tetap diperlukan, walaupun tarafnya merupakan keperluan yang paling kecil dibandingkan keterampilan yang lain. Nah, yang terakhir rekan-rekan semua, kita akan membahas terkait dengan situational leadership. Dalam teori ini, berdasarkan kondisi dan tingkat situasi bawahan begitu, ada 4 alternatif perilaku yang efektif bagi seorang pemimpin. Yang pertama adalah instruksi, kemudian yang kedua adalah konsultasi, partisipasi, dan yang terakhir delegasi. Bisa dilihat di gambar. Kepemimpinan tingkat bawah, perilaku kepemimpinan yang efektif adalah P1 dan P2, artinya keterampilan seorang pemimpin atau perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin kepada bawahannya adalah perilaku instruksi atau memberikan arahan-arahan, kemudian memberikan perintah-perintah secara terus-menerus kepada para bawahannya. Kemudian P2 konsultasi, artinya kepemimpinan tingkat bawah bisa juga memberikan kesempatan untuk para bawahannya menyampaikan atau berkonsultasi kepada pemimpin di atasnya atau dalam hal ini pemimpin di tingkat yang bawah. Sementara kepemimpinan tingkat menengah, keterampilan yang dianggap efektif atau perilaku yang dianggap efektif bagi kepemimpinan di tingkat yang menengah adalah P1 hingga P4, artinya semua perilaku yang tadi disebutkan itu cocok untuk dilakukan oleh kepemimpinan di tingkat menengah. Artinya kepada bawahannya, kepemimpinan tingkat menengah ini bisa memberikan arahan-arahan, kemudian bisa memberikan kesempatan untuk konsultasi, kemudian juga memberikan arahan atau memberikan kesempatan untuk bawahan ini berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan misalnya. Kemudian juga yang terakhir adalah delegasi, artinya seorang pemimpin di tingkat menengah bisa juga mendelegasikan bawahannya untuk mengerjakan suatu tugas yang baru atau mendelegasikan bawahannya untuk mengembangkan keterampilan kerjanya dan seterusnya. Yang pada intinya delegasi ini adalah memberikan kesempatan untuk bawahan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa meningkatkan keterampilan atau kinerja para bawahan. Kemudian untuk kepemimpinan tingkat atas, perilaku yang dianggap cocok di dalam teori situational leadership ini adalah P3 dan P4, artinya kepemimpinan tingkat atas tidak lagi memberikan arahan-arahan kepada bawahan atau memberikan perintah-perintah kepada bawahan, terutama bagi pemimpin di tingkat yang menengah. Jadi kepemimpinan tingkat atas ini
Perilaku yang dianggap cocok adalah memberikan kesempatan bagi bawahan atau pemimpin di bawahnya untuk berpartisipasi, misalnya dalam pembuatan keputusan dan seterusnya, dan juga memberikan kesempatan untuk pemimpin di tingkat menengah untuk didelegasikan untuk mengerjakan suatu tugas-tugas tertentu yang tentunya bisa meningkatkan sisi keprofesionalitasan mereka atau bawahan. Oke, jadi rekan-rekan semua, kira-kira bisa kita cukupkan. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Pada video kali ini kita bisa tutup agar videonya tidak terlalu panjang begitu. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.